Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita berjumpa lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam doktrin tentang Roh Kudus bagian yang ketiga. Nah, mari kita menghafal Mazmur 112 sehingga kita tetap punya semangat untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Puji Tuhan, begitu hebat jaminan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat menyukai firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan sumber kebenaran, terangi hati kami. Kami mau belajar dan mau mentaati firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, doktrin tentang Roh Kudus bagian ketiga, kita masuk dalam pekerjaan Roh Kudus. Apa saja yang Roh Kudus kerjakan? Bagian pertama atau A, terhadap orang berdosa. Apa yang Roh Kudus kerjakan? Ia menuntun penginjilan kepada orang berdosa. Seperti dituliskan dalam Kisah 8 ayat 26 dan 29. Ini adalah kisah ketika Filipus disuruh oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke Gaza. Karena ada seorang sida Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya dan mau mendapatkan penjelasan tentang apa yang dibacanya. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa Roh Kudus melalui malaikat Tuhan menuntun Filipus untuk menginjili sida-sida Ethiopia. Jadi Roh Kudus dapat menuntun orang berdosa kepada pertobatan. Yang kedua, apa pekerjaan Roh Kudus terhadap orang berdosa? Ia menginsafkan orang berdosa akan kebenaran dan penghakiman. Seperti dituliskan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Nah, mari kita melihat pekerjaan Roh Kudus terhadap orang yang percaya. Apa saja pekerjaannya terhadap orang yang percaya? Pertama, Roh Kudus melahirkan baru orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus berperan dalam kelahiran baru bagi orang yang bertobat dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Ayat ini berbicara tentang dilahirkan kembali. Ini artinya orang itu memulai kehidupan yang baru dan ini merupakan karya Roh Kudus yang di dalamnya kita mengalami perubahan hati dan perubahan tabiat atau tingkah laku atau kebiasaan. Yang kedua, apa karya Roh Kudus bagi orang percaya? Roh Kudus membaptis orang percaya. Matius pasal ketiga ayat yang ke-11. Ini artinya bahwa hidup kita, hidup orang yang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roh ada proklamasi ilahi bahwa manusia yang bertobat ini dan yang percaya adalah benar-benar anak-anak Allah. Yang ketiga, apa karya Roh Kudus bagi orang percaya? Roh Kudus berdiam di dalam hati orang percaya. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan juga bandingkan Yehezkiel 36 ayat yang ke-27.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Karya Roh Kudus yang keempat bagi orang percaya, Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Efesus 4 ayat 30. Meterai menjamin keaslian sesuatu, dan meterai adalah tanda kepemilikan, serta dijamin keselamatannya aman. Pekerjaan kelima atau karya kelima dari Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, Roh Kudus memenuhi hati orang percaya. Kisah 2 ayat 4. Allah menghendaki orang percaya dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Sejauh kita mengizinkannya, Ia akan memenuhi hidup kita orang yang percaya. Kesimpulan, karya Roh Kudus terhadap orang berdosa menuntun penginjilan kepada orang berdosa. Yang kedua, menginsafkan orang berdosa akan kebenaran dan penghakiman. Kemudian karya Roh Kudus terhadap orang yang percaya, Roh Kudus melahirkan baru orang percaya. Roh Kudus membaptis orang percaya. Roh Kudus berdiam di dalam hati orang percaya. Roh Kudus memeteraikan orang percaya, dan Roh Kudus memenuhi hati orang percaya. Nah, ini materi disiapkan oleh Pendeta Komang Krismawati, Master of Theology. Dia adalah putri dari Bapak Pendeta Dr. I. Nyoman Enos. Dan saya, Pendeta Ninyoman Priscilla Paksoal, Master of Art, Master of Divinity, adik dari Pendeta Nyoman Enos, meYouTube-kannya. Kami sekeluarga melayani Tuhan dan dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Kita berdoa, Tuhan yang baik, meteraikan sabdamu di hati kami, dan setiap mereka yang mendengar dikuatkan, semakin diteguhkan untuk percaya dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa.